Pak Hasyim, kalau kita bicara soal, ini bulan puasa Pak, bentar lagi kita lebaran. Ini kan kalau kita bicara soal umat Islam yang banyak di Indonesia, ini kan sebetulnya waktunya kita mengendurkan nafsu, menghilangkan bahkan kalau bisa. Nah, tapi kalau kita melihat dengan jalannya pemilu yang terjadi saat ini, kok nampaknya masyarakat itu terpolarisasi. Bahkan ya dalam tanda kutip silaturahmi di media sosial itu ada yang diputus karena perbedaan pandangan politik. Nah, ini gimana Pak Hasyim melihatnya? Di dalam berdemokrasi kita harus sadar bahwa demokrasi itu bukan barang mati. Dia adalah proses. Dan untuk negara berkembang seperti Indonesia, dia pembelajaran terhadap proses kematangan demokrasi dan penggunaan demokrasi. Nah, pematangan dan penggunaan ini sebetulnya tidak bisa berdiri sendiri. Dia sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan masyarakat, tingkat ekonomi dan kemapanan hidup masyarakat. Demokrasi yang luhur oleh rakyat yang miskin ini dijual ya, dengan sembako, sementara oleh orang yang berduit banyak dia melakukan pembelian terhadap suara itu. Nah, dengan banyaknya ini money politik. Ya, money politik ini sangat berbahaya untuk negara. Kenapa? Kalau seorang pemimpin sebelumnya dia merasa dalam tanda kutip membeli rakyatnya, maka aspirasi itu akan putus di situ karena sudah cash and carry. Nah, uang itu didapat dari mana? Mungkin uang sendiri. Kalau uang sendiri masih harus kembali. Atau kemungkinan kedua, uang negara yang dipakai sehingga dia memaksa diri untuk mencuri uang negara guna mencuri ongkos mencuri suara. Money politik itu jangan hanya dilihat jumlah uangnya, tapi kita lihat kerusakan yang ditimbulkannya. Baik kerusakan demokrasinya, kerusakan hukum, kerusakan amanat, representasi seorang pemimpin, itu rusak semua. Ya. Maka kita ini harus membuat keseimbangan. Demokrasi yang terlalu laju, kemudian dalam keadaan rakyat miskin, rakyat dia akan menjual demokrasinya. Itu yang terjadi saat ini. Itu yang terjadi sekarang ini. Ada polarisasi, silaturahmi bahkan terputus di media sosial misalkan. Itu karena taraf pendidikan yang mungkin masih kurang. Tapi kalau kita melihat orang-orang yang melakukan di media sosial adalah orang-orang yang berpendidikan loh. Nah, justru orang yang berpendidikan itu yang menciptakan polarisasi. Masyarakat ini kan konsumen. Yang menguasai media sosial atau media-media formal itu orang-orang kelas menengah ke atas. Nah, dia yang memainkan proyek Pilpres ini sehingga masyarakat itu hanya terkena imbasnya. Sehingga dengan demikian maka sesungguhnya perlu kesadaran, pertanggungjawaban dari orang-orang yang mengerti, yang intelektual di dalam menggunakan intelektualitasnya dan menggunakan teknologi IT-nya. Nah, mereka semakin pandai akan semakin bermanfaat, tapi kalau tidak bertanggung jawab maka semakin membahayakan opini daripada masyarakat. Atau mungkin akan lebih membahayakan kalau misalkan dia memang berpendidikan tinggi, punya kekuasaan untuk menggunakan IT untuk melakukan penyebaran informasi, tapi justru dia sendiri tidak paham bahwa informasi yang dia terima justru adalah informasi yang salah. Nah, itu bisa terjadi. Informasi yang salah diterima itu kan karena ada yang membuat informasi yang salah. Ya. Masyarakat kan hanya menerima informasi yang salah itu. Ya. Maka yang paling bertanggung jawab adalah yang menyebarkan informasi yang salah. Ya. Nah, disinilah bedanya antara intelektualisme dengan pertanggungjawaban terhadap intelektualisme itu dalam konteks kebangsaan atau konteks keagamaan. Iya. Konon ada istilah dalam kekuasaan yang besar itu juga sebetulnya menempel tanggung jawab yang besar juga, termasuk juga kekuasaan seharusnya begitu. Sebetulnya. Oleh karenanya sebenarnya pemenang Pilpres yang sekarang tidak perlu euforia. Bahkan dia harus segera merapat ke rakyat dan mendekatkan diri kepada Tuhan supaya dia tidak salah menggunakan kekuasaannya. Pak Hasyim, ini kalau kita bicara soal Pilpres nih, banyak orang yang menyebut ini kan adalah pertarungan.
gitu. Dalam istilah mungkin sekedar perlombaan. Tapi ada juga yang menggunakan istilah perang. Ada apa namanya perang udara, perang darat, segala macam gitu. Ya, Dan suasana kebatinan di masyarakat juga seolah-olah memang kita apa namanya face to face gitu. Artinya Anda melawan saya melawan Anda gitu. Sampai ke masyarakat seperti itu. Nah, ya. dengan melihat situasi suasana kebatinan seperti itu, apakah pesta demokrasi yang selalu kita sebut sebagai pesta ini akan tetap menjadi pesta, semua orang senang, atau justru akan menjadi petaka demokrasi? Jadi kalau ada orang melihat demokrasi sebagai perang, mindsetnya memang mindset orang perang, bukan mindset orang yang berdemokrasi. Hanya melihat wahana demokrasi ini kemudian digunakan sebagai sistem perang, nah begitu. Tapi sebenarnya yang benar demokrasi itu adalah wahana untuk menunjukkan kesanggupan berprestasi. Nah, ini nanti dia harus bertanggungjawabkan kepada rakyat. Maka di negara-negara yang maju, tema-tema kampanye itu ada yang ngontrol. Jadi karena mungkin partai politiknya di dalam membuat tema kampanye itu tidak sempat mengontrol karena dia penguasa, maka ada lembaga tertentu yang selalu mengingatkan, Anda dulu ngomong begini loh ketika kampanye. Ada yang mencatat sebetulnya. Ada yang mencatat. Dan di negara misalnya seperti Jerman, itu ada lembaga khusus untuk mencatat dan menagih itu. Ada misalnya seperti Hans Seidel Stiftung, dia yayasan. Tapi pekerjaannya mencatati para kandidat partai yang suka janjinya begini-begini, dia akan tuntut di dalam satu gerakan civil society. Nah, sekarang ini di negeri kita kan seakan-akan janji adalah janji, kekuasaan adalah kekuasaan. Sesuatu yang terpisah. Ya, sesuatu yang terpisah. Nah, ini menunjukkan bahwa proses demokrasi secara utuh, baik yang di bawah, di tengah maupun di atas, itu belum matang. Yang di bawah tidak bisa menggunakan demokrasi, yang di tengah ini dia punya kepentingan, yang di atas menggunakan demokrasi itu untuk kepentingannya. Baik, Pak Hasim. Kita akan sambung ini di segmen berikut nanti, Pak Hasim. Oke.